Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2004-2005 Farmasi, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Yang tentunya soal-soal ini udah sesuai ya sama kisi-kisi atau peraturan materi pokok SKB 2004. Nah, materi pokok sendiri ini dikeluarkan oleh Permen Pan RB pada tanggal 4 November 2004 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok SKB, Farmasi, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama? Oke, untuk materi pokoknya cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada lebih dari 41 materi pokok. Teman-teman bisa cek ada di nomor 271 untuk pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Bisa cek di deskripsi gratis, bisa di-download di sana. Nah, sini ada dua kompetensi ya. Jadi ada kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 5 poin. Untuk kompetensi khusus ada total 41 poin ya teman-teman yang harus dipelajari. Oke, jadi harus memang untuk farmasi, pengawas farmasi dan makanan ahli pertama cukup banyak. Oke, semangat teman-teman, kita mulai aja ke soal nomor 1. Layanan BPOM yang memungkinkan masyarakat melaporkan efek samping obat yang tidak diinginkan adalah A. SIPOM, B. Layanan Halo BPOM, C. EMESO BPOM, D. Sistem Informasi Obat dan Makanan, E. Pharmacovigilance Online. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman terkait pelaporan? Kita lihat jawabannya C ya, EMESO BPOM. Jadi EMESO BPOM adalah platform yang digunakan untuk pelaporan efek samping obat dan reaksi obat yang tidak diinginkan sebagai bagian dari sistem pengawasan BPOM terhadap keamanan obat. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, salah satu tujuan penerapan pharmacovigilance adalah A. Meningkatkan efisiensi produksi obat, B. Menekan biaya pengembangan obat, C. Memantau efek samping obat setelah dipasarkan, D. Menjamin paten obat dari kompetitor, atau E. Meningkatkan penjualan produk farmasi. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang C. Memantau efek samping obat setelah dipasarkan. Nah, jadi pharmacovigilance bertujuan memantau efek samping dan meningkatkan keamanan penggunaan obat di masyarakat. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, regulasi yang mengatur persyaratan teknis bahan kosmetika di Indonesia adalah A. Permenkes nomor 9 tahun 2016, B. Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019, C. Peraturan BPOM nomor 17 tahun 2022, D. Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2023, atau E. Peraturan BPOM nomor 9 tahun 2024. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Kita lihat jawabannya yang C ya, Peraturan BPOM nomor 17 tahun 2022. Nah, peraturan ini mengatur ketentuan tentang persyaratan teknis bahan kosmetika di Indonesia agar tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, ketika terjadi keracunan pangan massal, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengawas adalah A. Mengidentifikasi sumber pangan, B. Melakukan penarikan produk dari pasar, C. Menghentikan distribusi produk, D. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha, atau E. Menerbitkan recall produk. Oke, langkah pertama ya teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Kita lihat soal nomor 4. Jawabannya A. Mengidentifikasi sumber pangan. Nah, jadi identifikasi sumber keracunan adalah langkah awal yang penting untuk menentukan penyebab dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, salah satu prinsip dalam cara distribusi obat yang baik atau CDOB adalah A. Memastikan obat sampai ke tangan pasien tanpa pengecekan, B. Mengutamakan efisiensi waktu dalam distribusi, C. Memastikan rantai dingin tetap terjaga untuk produk tertentu, D. Tidak perlu menyertakan dokumen selama pengiriman, atau E. Menjual obat dengan harga kompetitif. Kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 5 kita lihat. Jawabannya yang C. Memastikan rantai dingin tetap terjaga untuk produk tertentu. Jadi, CDOB mengatur distribusi obat dengan memastikan bahwa produk yang membutuhkan kondisi tertentu seperti suhu dingin tetap terjaga selama proses distribusi. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang C.
Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek di deskripsi, ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajarin, teman-teman pahami, udah lengkap beserta jawaban dan pembahasannya. Oke, silakan cek di deskripsi ya teman, bisa download di sana. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file PDF seperti ini. Di halaman awal ada list materi pokok, kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Bisa teman-teman baca kembali, recall kembali apa-apa aja sih bakal masuk ke tes SKB Farmasi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Dan tentunya udah ada total 100 soal ya teman-teman, yang bisa teman-teman pelajarin, teman-teman pahami terkait regulasi, terkait sistem tata kerja ya, teman-teman. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya silahkan teman-teman cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar, semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.